lapan Ahmad wa sunnalan den sunnahaken fi tasyahudin ing dalam tasyahud akhirin kang akhir wa qilalan den ucapaken apa sing den ucapaken apa yajibu sholatu ala alihi yajibu wajib sholatun apa maca sholawat ala alihi ing atase kaluargane Kanjeng Nabi fayasulu mangka hasil aqallu sholati apa leuwih kidik-kidike sholawat alal ali ing atase ali tapi ngatasé lapan ali biziyadati wa alihi kalawan nambahi lapan wa alihi wa ala alihi maqalli sholati serta nelewih kidik-kidike maca sholawat lafil awali ora sunah ing dalem tasyahud kang awal alal asohi ngatasé qaul asoh alasane lidina ihi kena jenengaken awal ala takhfifi ing atase gelisaken wali anna fiha lan kena temen satu ne ikut fiha kafi fiha wali anna fiha lan kena temen satu ne ikut tetap ing dalam sholawat ala alihi fi tasyahud awal nakla ruknin anang alih rukun kauliin kang bangsa kang ngucap ala kaulin ing atase kaul kang meneh wa huwa lan utawi nakla ruknin mubtilun iku kang ngabatal akan ala kaulin ing atase rukun kauli wakti rolan dan pilih muqabiluhu apa bandingane ini rujuk saya ma'a illa ma'a akali al-asoh muqabiluhu apa bandingane al-asoh lisi hati ahadis kena sahe pirang-pirang hadis ing dalam muqabil wa yusanu lan den sunahaken akmaluha apa leuwih sampurna ne sholawat fi tasyahudin ing dalam tasyahud akhirin kang akhir wa huwa lan utawi akmaluha iku Allahumma lapat Allahumma maknane Allahumma du Gusti Allah sholli mugi-mugi paring rahmat Tuhan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase kaluargane Muhammad kama sholaita kaya oleh paring rahmat Tuhan ala Ibrahim ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan ing atase kaluargane Ibrahim wa barik lan ngakehaken kabagusan Tuhan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase kaluargane Muhammad kama barokta kaya oleh ngakehaken kabagusan Tuhan ala Ibrahim ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Ibrahim innaka teman satune Tuhan hamidun iku datang atau ayat mahmudun kang den puji majidun tur datang agung wassalamu lan utawi lapat assalamu iku takodama jadi dingin ya assalam fi tasyahudi ing dalam tasyahud awal walaisa mangka ora ana guna iku tetep ing dalam kene-kene tasyahud apa nesing ora ana apa ifrodus sholati nyawijiakeun sholawat anhu ando saking salam wala baksalan ora ana bahaya iku maujud biziyadati sayyidina kalawan nambahi lapan sayyidina qabla Muhammadin ing dalam sadurunge lapan Muhammadin. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim wa hadiya asyrika atau hadiya asyrika. Yang ke-11 daripada sifat sholat atau rukun sholat adalah sholatun ala nabi, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ba'dahu sholawat tersebut dibaca setelah tasyahud akhir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat. Fala tujzi'u qablaha, maka tidak dianggap cukup membaca sholawat tersebut sebelum tasyahud akhir. Wa aqalluha, minimal daripada sholawat kepada kanjeng Nabi dalam tasyahud tersebut itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimalnya, atau sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu ala rasulih, atau sallallahu ala nabi. Tapi tidak dianggap cukup dengan memakai sallallahu ala Ahmad. Lapan sholat ini ditafsiri irhamhu rahmatan makrunatan bitaqdim. Sholli itu ditafsiri bahwa irhamhu, semoga Allah atau semoga engkau memberikan rahmat dengan rahmat yang dibarengi dengan sebuah ketakliman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya wasunnah fi tasyahudin akhirin, disunahkan dalam tasyahud akhir ini. Ada qil mengatakan bahwa konon bukan sunnah tapi wajib. Yang sunnah itu atau yang wajib itu menurut qil bahwa membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi. Maka bisa dianggap hasil fayasulu aqallus sholati alal ali biziyadati wa ali. Bisa dianggap hasil lebih minimalnya sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi itu 8 kali. Ma'aqalli sholati, beserta lebih sedikitnya membaca sholawat, tapi tidak disunahkan dalam tasyahud yang pertama. Kalau tasyahud pertama itu tidak disunahkan untuk sholawat kepada Ali atau keluarganya kanjeng Nabi. Ini alal asoh menurut pendapat kaul asoh. Kenapa kok tidak disunahkan dalam tasyahud awal? Dialsi oleh Ibnu Sunif bilibinahi ala takhfif. Karena yang namanya tasyahud awal itu berdasarkan untuk mempercepat, ala takhfif. Wali an-nafiha naqlu ruknin qauliyin ala qauli, dikarenakan juga dalam sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi di dalam tasyahud awal tersebut itu terdapat perpindahan sebuah rukun qauli terhadap rukun qauli yang lain. Kalau ada sebuah perpindahan rukun qauli, maka sudah divonis mubtilun ala qauli, membatalkan terhadap rukun qauli ini. Waqtira muqabiluhu li sihhati ahaditsa fihi. Tapi muqabil daripada muqabil asoh berarti selain daripada qaul asoh, qaul yang sahih itu memilih hal tersebut di sihhati ahaditsa fihi, dikarenakan ada sebuah keabsahan hadis-hadis di dalam muqabil asoh. Wa yusanu akmaluha fi tasyahudin akhirin, disunahkan untuk menyempurnakan atau lebih sempurnanya membaca sholawat dalam tasyahud akhir, wa huwa, dan yang lebih sempurna dalam tasyahud akhir membaca sholawat tersebut adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatatin kepada kanjeng Nabi Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berikanlah sebuah kebarokahan atau perbanyak sebuah kebagusan terhadap kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan sebuah kebarokahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang terpuji, majidun juga zat yang agung. Wassalamu taqaddama fi tasyahudi falaisa huna ifradu sholat anhu. Lapan assalam itu memang sudah terdahulu di awal atau di dalam keterangan tasyahud awal dijelaskan. Falaisa huna ifradu sholati anhu,
Di tasawuf ini, di tasawuf di sini itu bukan apa namanya, menyendirikan sholawat tanpa salam. Bukan berarti di sini menyendirikan sholawat tanpa salam, bukan. Karena ada kaul mengatakan bahwa sholawat itu harus diiringi dengan salam. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin, dan tidak jadi masalah atau tidak berbahaya dengan menambahkan lafaz sayyidina sebelum lafaz Muhammadin. Terima kasih kepada Mukri yang telah membacakan kitab Fathul Main sekaligus penjelasannya. Insyaallah kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi mudzakarah. Adapun mudzakarah yang pertama kita akan membahas seputar lafziyah, yaitu kitab ini sudut pandang dari ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghah, mantiq dan lain sebagainya. Yang kedua nanti pembahasan mengenai muradiyah atau penjelasan dari teks-teks yang telah dibacakan tadi. Yang ketiga waqi'iyah, hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang belum ditemui dalilnya atau hukumnya, maka boleh diangkat di forum MBB ini. Untuk membersihkan waktu, silahkan satu orang terlebih dahulu menanyakan seputar lafziyah. Mangga, dari mana dulu? Barangkali ada yang iskal, ada yang janggal, atau ada yang mau ditanyakan. Namun sorof, balaghah, mantiq, badi, bayan, dan ilmu-ilmu yang lainnya kira-kira. Yang jelas jangan nanya ilmu matematika be. Ayo mangga, ada? Kopi. Biasanya kopi. Mang Amar, hampura, mikna. Ya, silakan. Jangan ragu-ragu. Punten dina wali'ana fiha nakla apa naklu ya, nakla rukmin. Wali'ana fiha nakla rukmin. Sebab itu daripada isimnya anak yang diakhirkan, kan khobarnya fiha itu tentang sibul ismu wa taqwa khobar ya. Dah cukup Bang. Jadi yang ditanyakan tadi hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi lafaz nakla itu nakla atau naklu. Ternyata dibacanya nakla, kenapa di sini termasuk isimnya lafaz inna yang khobar muqaddam, mubtada'nya muakhar. Mubtada'nya didahului apa? Ini lafaz biha, ini khobar muqaddam. Naklanya muakhar, isim inanya dibelakangkan gitu, dan khobarnya didahulukan. Silakan ada lain yang tanya, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak, Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gorengan di rumahnya. Makan baik hati. Direk nanyakan terkait dina pertama dina lafaz dua hadiah asriha tadi mukti macana hadiah asriha atau asroha. Ya. Anu dipertanyakan ngan umumnya apanya anu sering kadene kana cerik ulama dibacana asaro. Lamun umpama dibaca asaro benang kahikeun atau lamun benang dua nama asroa atau asari sina dibaca patah. Eta bagus keneh dibaca patah, apakah bagus keneh disukunkeun? Itu.
Cukup hiji. Ya, ya. Jadi pertanyaan dari Ki Kamal ini mengenai lafaz yang tadi dibaca sama Mukri itu, kalimatnya itu di masih awal-awal ini ya, masih awal-awal. Wahabi, saya juga sempat mendengar asriha dan asroha. Terus yang dipertanyakan sama Ki Kamal itu, Galib dia mendengar bukan asriha dan asroha, melainkan asyaroha. Dan nanti penjelasannya apakah boleh dibaca asyaroha. Shinnya itu dihargati gitu kan. Terus nanti asriha atau asroha, atau misalnya bisa dua-duanya. Ya mungkin di ke Mukri dulu terlebih dahulu ya, karena Mukri tadi membacanya kelihatannya agak gelagat-gelagat menantang gitu, asroha asriha gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Maksudnya alhamdulillah ternyata ada yang kritis juga ya. Jadi memang lafaz tersebut itu kalau untuk ro-nya itu udah sepakat ya, bisa dibaca fathah dan juga dibaca kasroh ya. Tapi yang kasroh itu qalil ya. Tapi belum apa itu sepakat kan dalam ayat pertanyaan kedua. Oh gitu. Itu umum jalan kan. Oh gitu. Hiji dari Dalam lafaz apa namanya? Dalam lafaz wahadi asyroka itu menurut saya bisa itu bisukun. Kenapa kok bisukun? Ya, dikarenakan makdudnya itu muannas. Ya, sholat makdudnya. Sebab apabila makdudnya itu muannas, fayajibu as-sukun. Apabila makdudnya itu mudzakkar, maka fabil fathi. Gitu ya. Jadi untuk asli sama asroh kita sampaikan dulu. Ini untuk sinnya saja. Di sini Mukri menjawab bahwa melihat ini adalah adat, ma'dudnya itu lafaz sholat itu anggapan sementara mu'annas. Karena mengingat ini adalah ma'dudnya mu'annas, maka wajib disukun ashrun dan ashrin. Kalau misalnya yang dihitung adalah mudzakkar, maka asyara atau asyarun atau asyarin. Shinnya itu bil fathi. Ini yang dihitungnya sholat. Terus anggapan dari Mukri lafaz sholat itu muannas. Gimana saya masih kurang puas? Ulang hal baik. Ada mic-nya saya. Coba gimana? Atau misalnya dilempar dulu ke yang lain ya? Dilempar dulu ke yang lain. Maka silakan yang lain mau berbeda atau mau menanggapi jawaban gitu. Atau berbeda atau mau memberikan penjelasan tambahan gitu mengenai masalah ketika adat ma'dudnya itu mudzakkar, maka shin di sini mesti disukun, mesti dipatah. Kalau misalnya adatnya itu adalah muannas, maka disukun. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Enggak? Ya, yang lain dulu katanya yang lain. Jadi ibaratnya nanti diibarati sama Mukri, ada yang berbeda nggak kira-kira? Nanti ibaratnya akan diibarati. Ada yang berbeda nggak kira-kira? Kikaman? Oh, kikaman. Wih, mana nih? Itu maka sama misalnya pandangannya sama Kiai atau berbeda gitu? Ya, enggak. Ya, silakan. Mungkin kepada muka yang terhormat, jadi
yang biasa saya dengar dalam bait itu wasya al-istighna bihadi asyarah wa nahwihi wa qabla isrinal turab. Karena di situ ada keterangan bihadi asyarah yang biasa terdengar itu tidak ada disukunkan shinnya itu menurut yang saya baca. Mungkin apakah Ya, saya itu yang dibilang itu apa? Mudzakkar atau muannas? justru kan ketika iya Bapak ma'dud murakkab yang muannas Di situ ma'dud murakkab muannas, tapi shinnya itu dibaca fathah gitu. di baca yang biasa saya baca, yang setahu saya yang saya baca biasanya semuanya shinnya dipatahkan. Iya. Asyarota atau asyrota atau asyarot. Iya. Jadi dari ibarat yang ditampilkan tadi di situ menampilkan satu jenis contoh yang dianggap atau diduga dalam contoh tersebut bahwa ma'dudnya itu adalah muannas, tapi di situ dibaca fathah. Ya, silakan yang lain ada yang berbeda atau yang nambahkan? Enggak. Menurut pandangan saya, kayaknya kalau shinna nggak ada hubungan dengan muannas dengan mudzakkar. Jadi walaupun mau muannas mau mudzakkar ma'dudnya, shin itu bisa tiga sebetulnya. Bisa aja sukun, bisa aja kasroh, asyirah misalnya ya, menurut Bani Tamim, atau menurut ba'dihim sebagian ulama yang lain itu fathah. Jadi bisa aja wahadiyah asyroha atau wahadiyah asyaroha atau asyiroha. Jadi ya ibaratnya wasyinu ya antamin kasroh itu cukup lah. Iya. Jadi Kento menambahkan ma'dud itu gak ada hubungannya dengan sin. Ini sin ini berhubungannya dengan lugoh tadi kan, antara Bani Tamim sama Bani yang lainnya. Bisa bil fathi, bisa disukun, bisa dikasri. Nah, dengan ibarat yang ditampilkan tadi, saya kembalikan ke Mukri. Apakah Mukri akan kekeh dengan jawabannya walaupun salah tetap ngeyel dengan gaya aslinya, atau misalnya mau rubuh begitu saja gitu kan ya? Ya, kira-kira Mukri ini udah ketemu ibaratnya? Ya, katanya udah ada ketemu ibaratnya. Jadi udah mulai online kembali ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diperhatikan itu asal daripada wahadiyah asyroh. Wahadiyah asyroh itu kalau semisalkan kok madudnya, saya kan tadi ngomong madud ya. Kalau madud berarti apa? Sesuatu yang dihitung ya. Apa itu sesuatu yang dihitung? Yang di sini itu adalah sholat. Bukan sholat coy, arkan sholat. Kita tahu sendiri kullu jam'in muannas. Ada yang dibalik kullu muannasin enggak? Kan begitu ya? Udah tahulah kaidah itu. Kullu jam'in muannas, setiap jama itu adalah muannas. Ini yang dihitung adalah arkan. Arkan itu merupakan jama taksir. Berarti kan sudah otomatis itu muannas. Wali anna qaidatahu kullu jam'in muannasun. Nah itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap jama itu pasti muannas, berarti ini sudah menunjukkan hak itu adalah muannas, yang muannasnya rujuknya ke arkan. Kemudian karena ini ma'dudnya adalah muannas, maka lafaz shin tersebut itu dibaca sukun. Kalau semisalkan ma'dudnya itu berupa mudzakkar, baru shinnya dibaca fathah. Namun dalam masalah ma'dudnya muannas, itu betul apa yang dikatakan sama Kintu. Betul kalau ma'dudnya itu muannas, tapi Kintu ada 3 katanya. Yang aslinya ada 2. Yang satu menurut Hijaz, Ahlul Hijaz, yang satu menurut Bani Tamim. Kalau Ahlul Hijaz itu mengatakan itu bisukun, kalau Bani Tamim itu bil kasri. Itu kalau muannas, tapi nggak ada bil fathi. Itu ya. Saya bacakan ibaratnya yang pertama dalam Ahlul Wafi. Ini ibarat yang konkret yang kuatnya. Anal asroh idza kanat dalatan ala ma'dudin mudakkarin. Nah,
fasin maftuhatun. Jelas ya? Wa in kanat dalatan ala ma'dudin muannasin fa hiya sakinatun. Ya. Wa qalilun minal arab yuksaruha fi hadhihi surah. Tuh. Nah ini yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Syarah Satibi, Alfiyah Syarah Satibi, dikatakan bahwa mana tadi? Nah, satu lagi dalam kitab Syarah Satibi itu, Syarah Satibi gitu. Ya, Syarah Satibi. Satu lagi dalam kitab Syarah Satibi. Yang pertama, wa btada'a bi dzikri ahada wa ihda fa bayyana annaka tulkaru ahada hada laqdu mausulan bi asrin maftuhishin dunata ida qasada antu ada ahadan mudakkaratan faja'ala ahada asyara maksuson bil ma'dud al mudakkar kaqaulika ahada asyara rajulan wa ahada asyara jamalan wa ahada asyara kitaban. Kemudian ilangkolnya di sini yakni annaka ida ada deta al muannas qultu ida asyrota fasirat ahada ila ida ala wazni fi'la wa ulhiqat asyara Gita ma'a iskanishin ingda ahli rijaj, ma'a iskanishin ingda ahli rijaj, ya. Wadala ala dalika ityanuhu bilugoti bani tamim wa huwa kasrusin, ya. Berarti yang diklaim sama Kintu sebenarnya ya nyerempet betul lah menurut saya. Tapi ada salahnya sedikit. Sebab kenapa? Menurut saya bahwa dalam konteks dibaca kasroh itu konteksnya ketika mu'annas bikasrinya Bani Tamim itu, ya, bukan konteks ketika mudzakkar. Dari ibarat yang dimunculkan sama Kiam di situ, memang ada kalimat-kalimat yang mengarah secara spesifik, jadi tetap ada kaitannya ketika lafaz asyurud itu dengan adatnya, dengan ma'dudnya. Ketika ma'dudnya itu mu'annas, maka di situ ada perbedaan ulama antara Bani Hijaz dan ulama Hijaz sama Bani Tamim. Itu antara bisukun wal kasri. Tidak ada yang bil fathi, ya, tidak ada yang fathi dari takbir yang telah dibacakan tadi. Dan di sini jelas sekali dalam kitab Fathul Muin ini anggapan Mukri ini ma'dudnya itu adalah mu'annas, tidak mudzakkar, dengan dikembalikan dalam kaidah kullu jam'in mu'annasun. Setiap perkumpulan ini perempuan semuanya gitu. Kalau laki-laki sendirilah mau kado kira-kira. Gitu. Gimana gitu? Ini saya kasih contoh ma'dud yang muannas ya. Indi ihda asyrata mur'atan. Itu kan contoh yang ma'dudnya muannas pakai ta loh. Indi ihda asyrata mur'atan. Ini di alfi ini jelas bahwa lapan ihda asyrata imro'atan itu bisa dibaca 3 wajah itu. Jadi bisa ihda asyrata imro'atan, asyirata imro'atan, wa an ba'dihim fathah. Ini di bahdatul mardiyah. Jadi sebagian mungkin orang Arab membacanya fathah. Jadi ihda asyaratam ro'atan. Nah, ini mungkin yang jadi muskilnya lafaz hadiah itu kan beda dengan lafaz ihda asyara ya. Kan sifatnya sifat isim fa'il. Nah, apakah lafaz hadiah asyara itu untuk ma'dud muannas apa memang untuk ma'dud mudzakkar gitu? Karena kalau untuk ma'dud muannas itu lafaznya jelas. Kalau untuk murakkab itu ya tadi yang saya bacakan ihda asyrata ada taknya, itu yang bisa dibaca 3 wajah itu. Lah itu makanya tadi kan yang itu menyebutkan bahwa
itu ma'dudnya mu'annas. Lah yang maudud mu'annas yang seperti ini lafadznya. Indi ihda asyrata imra'atan, saya memiliki 11 anak perempuan lah katakan begitu. Kalau hadiah asyaroha itu apakah ma'dudnya mu'annas apa ma'dudnya mudzakar? Nah itu. Ya. Jadi untuk shin kayaknya udah terang benderang ya, ibaratnya udah jelas, jintu maupun yang udah membacakan dengan jelas. Akan tetapi ada yang lebih menarik, ini naik ke kalimat ketentuan. Kira-kira yang pas berdasarkan ilmu nahwu untuk ma'dud mudzakkar dan muannas itu takbir yang digunakan yang mana? Karena mengingat yang dibacakan tadi sama kintu itu ada taknya gitu. Maka coba dibuka bab adatnya itu. Apakah di sini masuk enggak dikategorikan adat ma'dud yang di belakang itu adalah muannas? Walaupun dikembalikan ke dalam kaidah umum misalnya kullu jam'in muannasun, tapi kok penakbiran musannif di sini apakah memang ini kalimat bisa digunakan muannas dan mudzakkar atau muannas khusus? Itu butuh nas yang khusus ya. Mengingat ada perbedaan tadi, ada ihda asyrota, ihda asyirota, ihda asyarota an ba'dihim bil fathi kan begitu kan. Ya ini di sini kan bahasanya hadiah ya. Wahadiah asyriha atau asyroha. Kira-kira perlu gak kita ini dibahas gitu, diangkat gitu? Ya, saya kembalikan ke Kamal dulu yang nanya nih. Di Kamal, kira-kira puas gak? Enggak. Dengan dua lelaki ini yang memuaskan Anda kira-kira? Enggak. Ya, letak ketidakpuasannya di mana? Enggak. Kalau menurut saya, untuk jawaban Ki'am, kalau menurut saya itu kan yang ditampilkan itu mah isim adat yang sempurna. Ini yang ada di ibarat betul itu isim adat besar pengen dikecilkan. Kalau untuk itu ibarat yang menurut paham saya itu mah masuknya ke isim adat murokab yang sempurna 12 aja. Kalau ini makan hadiah asaroha, jadi termasuk anak dan white out tapi serasanis naik ya. Jadi kalau ingin memperkecil isim adat yang besar menjadi kecil, dan urutan nomor kan ini. Ya. Jadi ada perbedaan itu. Kalau menurut saya itu keterangan yang hadir yang dikeluarkan sama Kiam masuk, tapi tidak masuk amal yang ini. Ini makan isim adat besar kan 11, tapi yang dimaksudkan 1. Ya. Beda masalah contoh seperti ahada asal kawan. Barangnya kan 11. Ya. Tapi kalau ini hadiah asaroha, barangnya 1 ini mah. Itu maksud saya. Ya, berarti ibarat yang dibacakan Kiam itu anggapan di Kamal gak masuk gitu. Jadi ini gak bisa dikatakan bahwa lafaz hadiah asaro ini ma'dudnya itu muannas. Mengingat kullu jam'in muannasun itu konteksnya tidak masuk karena ini merupakan ya lagi menghitung itu. Sedangkan ma'dud hakikatnya kan cuma 1 kan. Berarti urutan ke-11. Berarti Anda merasa tidak puas ya? Saya kembalikan kepada Kiam sebagai mukri. Apakah Anda akan bertahan dengan mengatakan bahwa lafaz hadiah asroha itu masuk ke qaidah kullu jam'in muannasun? Nah, atau misalnya bagaimana gitu? Ya, silakan. Saya itu tadi mengeluarkan statement bahwa lafaz hadiah asroha itu bisukun bilugoti ahli Hijaz wabil kasri bilugoti Bani Tamim. Itu statement saya bertendensi 1. Dan itu sudah dikatakan bahwa lafaz ibarat yang saya baca itu konteksnya umum. Konteksnya umum ya. Semua. Iya. Semua ada. Iya. Ada. Lah iya betul. Kalau yang dikatakan memang kalau menurut Kamal tersebut itu, menurut Kamal tersebut itu bahwa ini adalah adat yang memperkecil
dan kalau yang ahada asyara kokaban itu adat yang besar, gitu kan. Kalau memang tuh ada perbedaannya, saya minta coba ibaratnya. Kalau ada ibaratnya perbedaannya seperti itu, baru saya kasih. Ya, pertama Kiai itu menjelaskan ulang bahwa yang dimaksud tadi itu sebenarnya berarti nggak ini ya, nggak mesti ini umum gitu, ini umum. Ditarik lagi ya perkataannya, ini umum ya, ini umum. Terus ketika tadi Ki Kamal mengatakan bahwa di situ memang ada perbedaan antara ma'dud atau adat yang tam yang sempurna sama yang besar untuk diperkecil. Apakah memang yang besar untuk diperkecil nanti itu adatnya termasuk mudzakkar atau seperti itu Gak kan? bakalan ada. Gimana? Gak bakalan ada yang mudzakkar. Kalau Ya, enggak. Silakan. gak bakalan ada yang mudzakkar kalau melihat dari sisi kullu jam'in mu'annasun. Nanti Kodratro maaf. Ya, enggak. Jadi mending kita ini dulu aja. Antara lafaz isim adat itu apa artinya, yang mu'annas yang mana, yang mudzakkar yang mana, lapis dari segi lafziahnya dulu aja. Nanti baru kita ketemu bahwa ini masuk mudzakkar apa mu'annas. Ya. Ini sempat ditawarkan tadi ya. Sempat ditawarkan kepada audiens, silakan yang ingin menampilkan ibarat atau penjelasan supaya lebih mengkerucut. Kira-kira lafaz yang digunakan untuk ma'dud mudzakkar itu lafaz apa saja, ma'dudnya untuk mu'annas apa saja. Kalau misalnya ini tidak terjawab, kita mau bukan, kita tunggu tahun depan gitu. Ya, kita ganti pertanyaan gitu. Ya, karena udah waktu ini udah jam 11 apa jam 12, udah setengah 12 kurang 10 menit ya. Saya akan cukupkan di Kamal ya. Nanti kita dibahas di minggu-minggu berikutnya. Ya, karena memang tidak ini. Ya, Insya Allah kita masuk ke sesi yang kedua. Pertanyaan masih seputar gimana? Itu kan penawarannya begini. Mengingat tadi Ki Kamal juga taslim dengan perkataan melihat konteks kullu jam'in mu'annasun itu semuanya ya gak ada yang mudzakkar kalau begitu mah. Itu pun sebenarnya itu kan patut sekali kan perkataan seperti itu. Maksud saya ini tadi kan Kia Aang mau tanya, coba mana cari contoh Ya. yang ma'dudnya mudzakkar. Itu kan? Coba. Ya. Nah, Saya itu ini tadi Ki Kamal itu mengatakan ada adat yang kecil dan juga ada yang besar, memperkecil dan juga besar. ya. Saya minta referensi yang mengatakan adat kecil dan adat besar itu apa tadi? Adat kecil dan adat besar itu ada perbedaan gitu, ada perbedaannya. Adat kecil dan adat besar ada perbedaannya. Minta itu aja saja referensinya. Adat kecil, kalau yang adat kecil awal katanya pakai segat isim fa'il. Isim fa'il. Kalau adat yang besar dari murakab awalnya enggak pakai segat isim fa'il. Seperti contoh ahada asyara, isna asyara tuh. Maksudnya Itu. begini, perbedaan itu maksudnya bukan perbedaan daripada lafaz itunya, bukan. Mudzakkar muannasnya. Kalau untuk mudzakkar muannas, kalau yang ini, kalau yang mudzakkar, yang hadiah atau wasaniyah, kayak mana kali ya? Wasalisata asyara. Wasalisa kali. Wasalisata asyarota. Terus Wal hadiyata asyarota. Itu manas. ya, terus Terus wasalisata asyarota. Terus warabi'ata asyarota. Terus sampai ila akhirih. Itu yang manas. Itu bukan adat kecil itu. Tapi kalau untuk konteks ihda asyaro, kalau ihda asyaro yang bukan adat kecil,
Contohnya seperti isna asyara kaukaban. Ini konteks di sini aja, ini kan adat kecil. Ini kan adat kecil. Ini ada kecil. Berarti kan ini adat kecil merupakan kalau semisalkan adat kecil tadi katakan kata Ki Kamal bahwa ketika adat kecil itu pasti muannas. Maksudnya tadi kan dari awal kata yang mewajibkan sin itu dibaca sukun. Akibat ada di depannya hak itu termasuk hak maklum. Iya, maklum. Iya, maklumnya kan bukan. Itu mah gak jadi patokan sin dibaca sukun bukan. Loh. Saya nanya, maklum itu apa saya nanya? Begini, ya mengatakan bahwa kenapa ini bisa disukunkan tidak dikasrahkan itu karena ma'lumnya kan muannas. Ya betul. Ma'lum muannas itu kan di awal itu arkanus shalah atau apa. Ya. Sedangkan di sini itu wahadiyah asaro itu tidak menghitung ma'lum. Itu ini yang ke-11 bukan yang ke apa yang jumlahnya 11 bukan. Tapi ini yang ke-11 berarti ini tidak ada hubungannya dengan jamak gitu. Jadi gini, ya saya jelaskan. Meskipun ini makdudnya itu tidak diperhitungkan, yang makdud yang tadinya besar merupakan arkan kemudian menjadi satu, ya kan, perkecil menjadi sholat. Meskipun itu tidak perhitungkan, lihat ketika menjadi satu pun dia tetap. Misalkan, lan utawi, misalkan di sini tanpa hak, wal hadiah asyrota lan utawi kang kaping 11 iku sholatu, misalkan tanpa hak. Ya tapi kan ini sudah ditunjukkan dengan iya madunya itu sudah disarai dengan hak. Nah, ya, artinya bangunan asalnya nggak usah diubah lagi dan hak itu sudah menunjukkan kepada muannas. Gini Pak, seandainya kok di sini ada mudhof ilaih hak berupa hak, maka taknya dibuang, tak dapat asyrotannya. Nah sekarang saya tanya, menurut anda ini hadiah asal bilangan kecil dengan bilangan besar, apa bedanya ketika ada muannas? Apa bedanya ketika ada muannas? Ya apa bedanya? Artinya tadi kan ini kan ada bangunan hadiah asal karena ini menjadi isim fa'il. Iya. Ketika tidak menjadi isim fa'il itu bagaimana? Ya tidak asal. Masih bisa dikasarkan dan disukunkan. Lah, ketika nih kalau semisalkan di depannya itu madudnya itu berupa muannas, dia bisa disukun. Ada contoh. Tadi kan sudah saya bacakan. Tapi kan di Al-Quran ro'a itu ahada asyara kaukaban. Ro'a itu ahada asyara kaukaban. Saya nanya ro'a itu ahada asyara kaukaban. Kaukaban itu merupakan muannas atau mudzakkar? Mudzakkar, pantas asyara. Saya katakan itu muannas. Kaukaban mah mudzakkar. Iya, kata siapa muannas? Jadi dari syahid Al-Quran memang itu semuanya itu sukun ketika memang muannas. Nah iya betul, contoh nih, kalau dalam Al-Quran itu, saya bacakan kalau dalam Al-Quran. Wa idistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi as-sabr Asrota aina. Bang fajarat min husnata asrota aina. Aina itu merupakan muannas. Itu surat Baqarah itu. Nah, gini. Titik tekannya itu perdebatan bukan di situ. Ya, kan Titik tekannya di lafaz hadiah asyara ini mudzakkar atau muannas. Ini butuh takbir yang khusus. Titik tekannya di situ. Ya, kalau masalah lafaz shin bil fathi bisukun bil kasri itu jelas tadi takbirnya semua saya yakin. Sama. Idza dalat muannasatan itu. Cuma masalahnya di sini kira-kira muannas atau mudzakkar. Ini belum ada yang menampilkan ibarat semuanya dengan halusinasi masing-masing. Ada nggak tabirnya coba? Ya silakan tabir, langsung tabir ya. ini saya jelaskan dulu, bentar. Jangan halu. Enggak halu. Saya nanya nih ya, ahada asyara kaukaban madudnya mana? Menjelaskan aja, jangan nanya. Lah iya, madudnya merupakan murokaban kan? Betul. Kaukaban. Kaukaban ada asyara kaukaban. Madudnya merupakan kaukaban. Kaukaban itu adalah mudzakkar. Maka asyara tersebut bil fathi. ya. Kalau semisalkan madudnya merupakan muannas, maka asrota kaukaban.
Ida asrota kaukaban, memakai ta. Dikarenakan kenapa kok memakai ta? Karena tidak dimudofilehkan. Apa itu yang dimudahkan, bukan mu'anas mu'adzin. Mu'anas itu. Mu'anas mudakar itu. Udah makan dulu apa ngomong kayak dijelaskan dulu aja. Enggak, keliru Pak. Kalau ngomong samawat, ardu saya baru meskipun itu juga. Itu mu'anas ya. Saya ulangi. Ada asyaro kaukaban mu'anas mudakar. Ma'dudnya adalah mudakar, maka bil fathi asyaro. Tapi kalau ada asyaro ainan, asrota ainan, maka karena ma'dudnya itu merupakan mu'anas, maka bisukun asrota memakai ta. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak dimudofilehkan. Nah, karena berhubung ini wahadia asroha atau asriha tadi itu, ya ini dimudofilehkan. Kok kalau misalkan ada huruf tanya bacanya bagaimana asrotiha gitu? Gak ada, saya belum pernah tahu itu. Coba cari baratnya. Dari tadi kan saya dulu udah bilang, kalau untuk adat kecil nggak bakalan kalau diidopatkan, kalau diidopatkan nggak bakalan ke idopat mufrad, mudakar nggak bakalan ada. Ya gini Kamal. Nggak bakalan ada. Ya. Jadi perbedaan menurut saya. Gimana? Ini mah adat kecil, kalau isna asyarot itu adat besar. Ini kan hadiah asyarot, kalau menurut saya ini mah termasuk dapat mufrad. Gini, kita berdebatnya mudakar. Mudakar ya. Mudakar menurut saya. Kiang memiliki anggapan bahwa ini mu'anas karena di depannya ada mudhof ilaih ha. Mudhof ilaih ha. Bisa nggak kira-kira lapad hadiah asliha ini lapadnya mudakar terbawa sama ha menjadi ikut mu'anas? Ini nanya aja nih dari moderator. Yang lama-lama moderator ya. Perebut hak dong ya. Ini kan lapad hadiah asyaroha itu kan lihatannya kan nggak ada taknya itu. Itu kan anggapan sementara, itu kan berarti mudakar. Ada domir ha sekarang, bisa nggak jadi mu'anas itu? Begini. Gimana? Ada bait au fa'ilan bihalataihi adifi ila murakkabin mimma tanwiyafi wa sya'al istighna bihadi asyarat, itu mungkin tuh baitnya itu. Ya, dibaca sama dibaca coba. Jadi berarti kalau dirunut ya dari awal. Ya. Wa in aradta, jika engkau menghendaki salisna ini seumpama lapan salisna ini yang dua dari yang dua. Ya. Yang kedua dari yang dua berarti satu ya. Ya. Murakkaban ditarkibkan faji bitarkibaini, maka datangkanlah dengan dua tarkiban. Au fa'ilan bihalatai atau wajan fa'ilan. Berarti hadiah misalnya hadiah ya. Bihalatai dengan dua tingkah tarkib dan ta'nis. Ya. Nah itu adif ila murakkabin, idopatkanlah ila murakkabin kepada lafaz murakkab yang kedua. Ya. Berarti bacanya salisa misalnya salasata asyara atau salasa asyarata. Seperti itu. Awalnya tuh. Cuman wasya'al istighna kan cuman masyhur cukup baca hadi asyara, enggak usah hadi ihda asyara begitu. Nah Ya. itu mungkin mencakup juga untuk mudakar mu'anas seperti itu. Mau mudakar mungkin hadi asyara, mau mu'anas ma'dudnya juga hadi asyara aja. Ya. Jadi saya kira nggak usah diperdebatkan apakah hadiah asyara itu ma'dudnya untuk mudakar atau ma'dud mu'anas. Wong itu maksudnya seperti itu kok. Hadiah asyara itu untuk ma'dud mu'anas, bisa untuk ma'dud mudakar juga. Seperti itu juga. Ya. Cuma kan yang jadi masalah tadi sinnya. Kalau sinnya saya tetap bahwa boleh sebetulnya dibaca tiga kalau itu lugu-lugu bahasa Arab ya. Tadi menurut Hijaz sukun, kalau di Al-Quran mungkin itu mengikutkan. Itu mutlak atau ketika berbicara mudakar dan mu'anas di ta'bir yang Anda bacakan tadi. Kalau mutlak kayaknya nggak sepakat karena melihat ada bahasa idza dalat gitu, mu'annasatan dan mudzakaratan. Khawatirnya itu mengarah ibarat ke mu'annas. Kalau mengarah ibarat mu'annas ya selesai sama yang tadi. Kalau misalnya mutlak bisa dua-duanya. Ini nanti berurusannya dengan lugat Quran tadi. Itu kan lughah Quran itu jelas lah lughatun shahihatun gitu, yang paling sahih di antara yang sahih.
Iya, Tapi iya. kan tidak menutup kemungkinan ada lugat-lugat yang lain. Iya, artinya begini, kalau logat Al-Quran itu kan ada buat hijaz ya. Artinya hijaz itu ya itulah Al-Quran buat hijaz. Tapi ada juga logat di Arab itu yang membacanya ini bukan Quran ya. Yang membaca shin itu dikasrokan tamim. Ada juga yang membaca shin itu fathah, mungkin Hudel apa siapa. Itu tapi mutlak menurut Anda? itu mutlak menurut saya. Mutlak, ya. Sudah cukup. Ini namanya ibarat yang mana? Ibarat tadi ketika idopah nggak ada tanya. Kira-kira ibarat yang ada tanya enggak? Satu lagi ya. Saya nggak cukup. Dari tadi kok saya makin tua aja yang baca ibarat, yang ngeyel malah baca ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmu tadzkir wa ta'nis fi hadzal wajhi kama taqaddama fataqulu salisa asyara wa salisata asyarata. Illa anal hukma minal bina awil i'rab fil awal lam yadhkuruhu. Amma sani fa bina'uhu dhahirun li baqai sababi wa huwa tadammana maknal harfi kama taqaddama. Nah ini mahalus syahidnya. Wal awal yajuzu fi al wajani baqaul i'rab wal idhofah. Fataqulu tanpa tani, fataqulu hada hadiya asroha wa ra'aitu hadiya asroha bil fathil ya'i, bukan bil fathi asin ya, ala hadis sa'iril muqrabat. Itu mah keterangan bukan menceritakan masalah sinnya. Makanya di sini saya ngomongnya ketika idofah, nggak ngomong ketika sin ya. Ketika idofah itu taknya nggak ada. Ini habis semuanya waktu sama itu doang ya. Sekarang udah jam 11.35. Ya, saya rasa tidak usah disimpulkan karena ibarat yang dimunculkan sangat banyak, bisa disimpulkan masing-masing. Ya, dan terakhir dari Kento itu memiliki anggapan, saya anggapan atau halusinasinya gitu. Lafaz hadiah asyara ini bisa ke arah Mudzakkar dan bisa ke arah Anas, itu dari tanggapan Kento, bukan saya pribadi. Kita masuk ke sesi kedua, masih seputar labdiah, satu saja labdiah lagi. Karena mengingat waktu sangat mepet sekali. Silakan ya. Oh, sesi Murodiah. Ya, karena kebetulan Ki Kamal sebagai moderator ya, jadi Murodiah langsung katanya ya. Murodiah, enggak siapa? Dari mana? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah perkenalan lagi. Nama saya Abdul Populer. Saya bertanya Murodiah, kenapa setiap lafaz Muhammad baik dalam membaca tasawuf atau membaca sholawat tidak bisa diganti dengan lafaz Ahmad? Contohnya seperti Allahumma sholli ala Ahmad. Wajah. Ya, terima kasih. Ini mungkin di mana ya tadi dari kalimat yang masih awal ya itu ya. Ya. Di sini ada takbir au ala rasulihi au ala nabi duna Ahmad gitu ya. Kenapa dalam bacaan sholawat itu lafaz Muhammad tidak bisa diganti dengan lafaz Ahmad? Kalau saya mau tambahkan, kalau dengan lafaz Nabi itu kan boleh dan lafaz Rasul pun boleh. Tapi dengan lafaz Ahmad tidak boleh. Gitu. Jadi nggak bisa Allahumma sholli ala Ahmad gitu kan? Kenapa itu kira-kira? Ya, ini pertanyaannya. Mungkin biasanya yang nanya hal-hal seperti itu kan orang Wahabi ya. Kita dimaklumi aja lah kira-kira. Ya. Kita jawabannya ke saya di layanan. Tar dulu moderator dulu ya. Karena saya moderator yang sangat profesional ya, antara alam gaib dan alam nyata lah kira-kira. Silakan, siapa dulu yang mau menjawab? Ayo Ki Kamal nggak jawab? Tadi Ki Kamal kadang megang mic, ayo dijelaskan. Kenapa itu nggak boleh? Untuk jawaban Quran bisa wanita itu berapa Ahmad, namun biaya anak atas bicara tentang pala yudzi ya bihi tegunan diganti berapa Ahmad kan dasar nanti ada diwuruhi antara di Kangjeng Rasul nanti tetap pakai Ahmad gitu. Ya, saya tanya balik ke Kamal, ini umum atau khusus hanya dalam tahiyat gitu? Kira-kira aja dulu. Untuk perkira-kiraan ini mah khusus di tahiyat. Khusus dalam tahiyat. Berarti kalau dalam sholat boleh gitu? Dalam luar tahiyat boleh gitu? Atau ada wanitnya boleh.
Jangan ada waridnya gitu kan. Ada nggak waridnya kira-kira? Nah, jadi jawaban sementara, mengingat di dalam ini kan khusus lagi berbicara tahiyat, yang di dalam tahiyat itu ada sholawat kan ya. Di dalam sholawat itu tidak boleh diganti lafaz Muhammad itu dengan lafaz Ahmad. Kalau depan lafaz Rasulihi dan lafaz Nabi itu boleh. Alasan yang dibacakan tadi sama Ki Kamal karena memang ada takbir di dalam i'anatul thalibinnya itu bahasanya pala yaziul ityanu bihi li adami wurudihi, karena memang tidak ada dari hadisnya, dari sana tidak ada. Karena ini tidak ada, berarti goer wurud. Yang goer wurud itu ya tidak diperkenankan karena memang tidak ada. Ini tidak kembali ke dalam Quran dan hadis nantinya. Ya, jadi kembalinya kemana tahu betul? Itu jawaban yang pertama. Silakan, ada yang mau berbeda jawabannya? Waridnya itu warid Al-Quran apa warid hadis itu? Warid Al-Quran. Kan di Adami Wurudihi ya. Ya. Itu harus dibongkar juga warid di sini. Apakah menurut hadis atau Al-Quran? Nah, pertanyaan yang lebih tajam, ketika di dalam i'anatul thalibin dikatakan li adami wurudihi, tidak ada datangnya kan ibaratnya kalau diterjemahkan secara bebas. Ini kira-kira tidak ada dalam Qur'annya dan tidak ada dalam hadisnya. Karena yang nanya ini kayaknya ada ayat ke Qur'annya gitu atau hadisnya min badismu Ahmad gitu kan gitu. Ya, siapa? Gimana enggak? Lihat di dalam surat Sof itu wa qala Isa bin Maryam Bani Israil. Terus selanjutnya lama baina ila minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kan waridnya ada, itu kan dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran jelas Ahmad itu bukan siapa-siapa. Bukan Ahmad orang mana gitu ya. Ya. Jadi memang ini dari siapa? Dari KJ Aib ini bantahan kepada pengarang i'anatul thalibin ini. Nama gurunya ada loh gitu. Dalam Al-Quran jelas ada itu min ba'di ismuhu Ahmad. Dan jelas Ahmad itu mengarah. Nah, cuma nanti permasalahannya bukan ada dan tidak adanya dalam sholawatnya mungkin. Sholawatnya, nah itu yang kita cari. Nah, itu lebih spesifiknya seperti apa? Silakan. Ini boleh saya jawab dulu ya? Oh ya, mana. Ini ada ibarat di kitab Tuhfah kayaknya lebih mengena nih. Kenapa tidak boleh memakai lafaz Ahmad atau lafaz Al-Hasyr atau yang lainnya ya? Karena di anna salat yuhtatu laha aktsaru. Gitu. Karena salat itu lebih sangat hati-hati daripada yang lainnya, daripada khutbah gitu. Fasinat an adna ihamin. Maka jangan sampai ada semacam waham atau apapun lah. Itu. Jadi alasannya itu karena yuhtatulah ihtiyat. Supaya hati-hati. Supaya lebih hati-hati lah. Emang dengan lafaz Ahmad itu nggak hati-hati itu gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau lafaz Ahmad itu ada kemungkinan mungkin bisa jadi. Ya ini kan mungkin bisa jadi apa? Bisa jadi Ahmad di situ bukan Ahmad yang lain. Ya. Boleh menambahkan? Ya, enggak. Kalau menurut saya wurud di sini termasuk wurudnya wurud hadis, wurud kanjeng Nabi. Nah dasarnya, lantaran dina kaifiyah sholat, dasarnya dina hodikan nyampe. Saya pengetahuan dina masalah kaifiyah sholat dina Al-Quran tidak ada penjabaran. Jadi nyokot dina hadis dina masalah kaifiyah sholat ayatnya hadis solu kama ro'aitumu itu hadis. Iya. Itu hadis. Jadi dina masalah kaifiyah sholat tetap dina anan kurang mencontohna ka kanjeng Nabi. Maka ia mah boga paham dina wurud di mah wurud hadis lain wurud Al-Quran. Jadi emang kalau kita belajar mustalah itu ada asbabun wurud itu lil hadis, ada asbabun nuzul itu lil Quran. Ki Kamal tadi menambahkan, mengingat sholat itu ada hadis shollu kama ro'aitumuni usolli, maka rentetan sholat atau sifat sholat semuanya diambil dari af'ali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata tidak ditemukan satu hadis pun mengenai masalah sholawat tahliyat itu ada lafaz Ahmad. Adanya hanya lafaz Muhammad. Akan tetapi di situ kan ada lafaz Rasulullah bisa diganti.
dengan ala Nabi, ini mengindikasikan berarti ada waridnya untuk Rasuli dan lafaz Nabi, tidak untuk lafaz Ahmad. Itu dari Ikamal. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Ya, enggak. Yang pertama itu ya semuanya sepakat sih. Cuman yang nggak sepakat itu mana yang nanya ini yang nggak sepakat saya. Baik yang nanyanya dari awal atau yang nyangkalnya nih warid atau bukan. Gini loh, kalau ada bahasa li ada wurudihi, kalau bahasanya wurud itu hadis. Jadi nggak usah dipertanyakan ini Al-Quran ataupun hadis. Nah, karena ada asbabul wurud, kalau wurud berarti kan hadis. Asbabun nuzul berarti kan Quran, kan gitu. Bahasa urut nggak bisa langsung diindikasikan karena hadis. Ini lagi ngomong bagian saya, Anda diam dulu. Omongan saya itu mahal. Ngopi aja dulu, ngopi. Ya, li adamil wurud itu sudah mengindikasikan bahwa itu adalah hadis. Yang kedua, kalau semisalkan nuzul, li'adami nuzul atau li'adami ayatil Quran gitu ya, itu baru oke lah. Tentang ayat yang dibacakan sama kaji ayat itu oke, saya setuju banget, setuju, Ahmad itu setuju. Tapi bukan yang dimaksud itu. Sebab apa? Sebab yang gak ada yang namanya dalam Al-Quran itu bacaan tasawuf awal, tasawuf akhir, gak ada. Saya nanya, ada gak dalam Al-Quran yang tahfidz? Coba ungkapkan. Saya udah hafal berapa kali kan, meskipun gak hafal. Ya. Gitu. Tapi kalau dalam hadis banyak. Dalam hadis banyak. Ya, di situ ada hadisnya di situ. Hadis umum lah. Nah, banyak itu udah umum itu. Nggak usah dibacakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam kitab apa ini? Nihayatul Mumtaz, ya. Karena ada kehususiaan dalam lafaz tersebut. Ada kehususiaan. Meskipun asma-asma Nabi itu banyak ya. Kalau yang sering mengamalkan dalail asma Nabi banyak. Ya. Banyak meskipun asma Nabi, tapi ini adalah sebuah kehususiaan untuk kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Yang saya bacakan ya. Wa annahu la yajuzu ibdalu lafdin min hadal aqal walau bi muradifihi kan nabi bir rasul wa aksihi wa Muhammad bi Ahmad au ghairihi wa yufarraqu bainahuma wa baina ma ya'ti fi Muhammadin fi sholati alaihi bi anna al-fadha al-waridah kasuro fiha ikhtilafur riwayah. Nah ini fadala ala adami takkid bilafdi Muhammad fiha bi khilafi lafdi sholat lima fiha minal khususiyah allati la tujadu fi muradifi. Itu ya. Wa min sama ukhtusobiha al-anbiya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau membacok yang nanya. Premen iki wong. Ini cukup ya? Yang lainnya yang membacok, kemana ini membacok? Oh iya, iya. Alhamdulillah ini sangat keren sekali dari berbagai kitab muncul semuanya. Ya, walhasil lafaz Muhammad itu wurudnya itu ialah Muhammad, tidak bisa diganti dengan yang lainnya, terutama khusus dengan lafaz Ahmad karena tidak ada wurudnya. Kalau berbicara wurud itu hadis. Jadi memang ada istilahnya asbabul wurud itu di dalam hadis ketika asbabul nuzul di dalam Al-Qur'an. Dan wurud di sini saya yakin sudah menggunakan bahasa istilah, tidak bahasa lugawi lagi, gitu kan. Gimana Mang Bacok, cukup? Benar. Cukup? Diulang deh. Kita ke masih dalam sesi kedua, yaitu seputar murodiah ya. Seputar murodiah. Langsung ke wakiyah itu. Ya, langsung ke wakiyah katanya. Ini permintaan dari Ketua MWCN Balaraja ya. Ya, wakiyah saja, enggak? Karena mengingat sebentar lagi kita akan bulan puasa, barangkali silahkan gorengan dulu, gorengan dulu. Ya. Ya. Yang di belakang tuh, yang pakai baju ada merah putihnya, walaupun saya meragukan itu NKRI-nya. Dari mana? Alamat? Punya adik perempuan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten bagaimana hukumnya sholat di atas septic tank?
Historinya begini. Ya, kronologinya Karena dijelasin dulu. daerah saya sudah terkontaminasi dengan industri ya. Iya. Jadi bikin rumah tuh sempit. Jadi dia ya sebagaimana bangunan supaya strategi, jadi bikin septicnya itu di dalam kamar di bawah. Di keramik, dicor dulu di keramik, udah jadi rumah dia sholatnya ke atas itu. Karena tidak muat untuk setting di luar tanah miliknya. Terima kasih, itu saja yang bisa. Najis eta dong stroke. Jadi bagaimana sholat di atas piteng? Pitengnya tertutup terbuka? Tertutup. Jadi sholat di atas tembok yang di bawahnya ada sepiteng. Itu pasnya ya. Sholatnya sah atau enggak gitu ya kira-kira? Kalau sah, makruh atau enggak mungkin kira-kira? Gimana? Mengingat di daerah kita itu ya sangat padat penduduk dan mungkin nggak banyak orang punya tanah luas, sehingga yang nanya sendiri bangun spitengnya di tempat dikiranya sendiri gitu kan. Ini mau nanya sekalian, gimana itu hukumnya? Boleh atau enggak? Enggak, para kiai, para asatid yang mau menjawab, silakan. Sekaligus tabirnya ya, spiteng. Ada yang bahasa yang lebih dipahami oleh manusia biasa nggak itu? Jangan spiteng. WC singkatan wadah cadu. Ayo mana Pak Opik, gimana itu? Sah nggak salatnya? Sah salatnya tetapi makruh. Sah salatnya tetapi makruh. Berarti yang bagusnya jangan di situ salatnya ya, di rumah tetangga saja gitu. Gimana? Ini nggak ada tempat lagi. Rumah itu udah di sekitar semua. Mau kamaran di mana? Pasti ada lah kamar pasti. Jangan dipaksakan kalau memang ada yang lain. Bisanya sah tetapi makruh. Kalau dipaksakan, kalau masih ada yang lain harus tempat yang lain. Konstruksi hukum bikinnya gimana dijelaskan? Kok bisa sah tapi makruh gitu? Ya kan sahnya karena dia tidak seperti tidak bersentuhan dengan najis. Ya. Karena najisnya dia tetap di bawah, dia di atas. Tetapi dia itu pas pas kalau bahasa Sunda malah bahan najis. Ya. Bisa di atas atau di atas pun sama. Tapi di atas kita ada sepiteng lagi umpamanya, atau ada bangke di atas kepala kita sholat di bawahnya, itu makruh kan sama. Ya. Sah tapi makruh. Jadi jawaban dari Pak Opik itu sholatnya sah. Kenapa? Karena tidak termasuk makan musola yang statusnya berhubungan langsung dengan badan kita. Dinamai al-tasik, enggak kan? Karena kan kehalangin sama sejadah, kehalangin sama tembok tadi, satu. Yang kedua, mengingat itu termasuk anggapan Abu Opik ini malah bahan najis atau berpas-pasan dengan najis, maka sholat di situ hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, silakan ada yang berbeda atau mau menambahkan? Sholat di atas piteng. Ya, silakan baca ibaratnya dari Cintuh, Ketua MTCP Kecamatan Balaraja. Langsung bilang. Nah, suka mudah diharap juga ngomong ya. Walau ja'alahu tarafa ma dzukira tahta rijlihi wa shalla sahhat salatuhu mutlaqan taharraka amla di annahu laysa hamilan fa asbaha salatahu ala nahwi basatin mafrushin ala najisin. Ini jelas. Jadi fa asbaha yang maksudnya menyerupai tadi kita sholat kemudian di bawah kaki kita itu tentunya kita nggak menginjak ya. Ala nahwi basatin mafrushin ala najisin. Nah itu jelas itu. Ini sahhat mutlaqan. Seperti itu. Ada kata-kata makruhnya nggak? Ada di depan. Na'am tukrahu sholatu bi zaid mutanajisin fi idati in qaruba minhu. Itu. Na'am tukrahu as-sholatu bi izai mutanajisin Ya. Ya. Jadi dalam takbir yang dibacakan Cintuh tadi dimakruhkan sholat biizain mutanajisin, itu malebahan, berpas-pasan.
Cuman kita kembalikan, apakah konteks piteng ini termasuk kategori tadi? Enggak. Karena mengingat itu di bawah. Kalau tabirnya jelas, jadi mungkin bisa diperjelas ini najis di depan. Kekompromi sama saya itu baru bihidain. Ini kan di bawah, kehalangin. Kalau tabir nggak masalah. Cuma permasalahannya kasus tadi yang penanya, apakah ini dikategorikan yang ada di dalam kitab kita itu enggak? Ya, enggak. Karunya batur. Ya tuh tempat. Kalau menurut saya itu enggak maksud. Ya, enggak maksud. Anak-anak. Bedeng ya. Bos. Tahu pasti dia tahu. Aham meren. Belikan permen deh. Jadi yang namanya bersejajar atau tidak. Bersejajar itu maksudnya najisnya kelihatan lah sama kitab. Kalau di atas kan ada atap atau ramat-ramat itu ya. Itu kan kelihatan sama kitab. Sejajar namanya. Atau di depan sejajar namanya. Bikin ketutup, ngapain? Kalau misalkan ketutup ya pasti di rumah juga atau di mana di masjid-masjid juga pasti begitu. Sebab apa? Sebab apa? Banyak kok yang seperti itu. Ya, di sini ada ibaratnya, cuman di sini bahasanya begini bahasanya. Walau sholat ala bisatin tahu sendiri ya, bisat itu adalah kayak semacam karpet lah. Walau sholat ala bisatin tahtahu najasatun au ala torofi najasah ala saririn qaimun. Ala saririn qaimu ala najasatin lam yaduro. Nah, itu bahasanya lam yaduro. Jadi kalau yang yaduro kan bebas kayak gitu. Monggo. Walau kana najasa tun tuhadi sodroh tuhadi sodroh bahasanya. Berarti kalau sodroh tuhadi kan dengan pandangan mata kelihatan kan begitu. Fi hali sujudihi aw ghairi fawajhani ya al asoh latak tulu sholatu. Yang asoh nggak soal batal sholatnya, tetap cuman di situ dihukumi makruh. Li'annahu ghairu hamilin lin najasa. Lin najasati wala musallin 'alaiha. Terus, udah cukup sampai situ. Kalau tulisan itu kurang spesifik. Ya, jadi maksudnya berpas-pasan dengan najis di situ. Kalau dari tampilan-tampilan ibarat itu kan najis yang zuhir kelihatan. Mengingat ini di dalam tanah, ya tidak terlihat. Ya sama kayaknya di bawah sini juga, di bawah tanahnya ada najis tuh. Nah, spiteng dari belakang tuh. Jadi yang kasus tadi itu tidak dimasukkan kategori sholat di situ makruh, tidak apa-apa. Sholatnya jelas kalau sah disepakati sah ya. Apa? Yang disebutkan kalimat spitengnya gitu. Ya nggak ada lah ya. Maksudnya spesifik itu keterpisahan seorang sholat dengan najis itu nggak ada. Itu. Ini kan masalahnya ada temboknya. Kalau hidah itu pas-pasannya nggak ada hailnya itu, nggak ada penghalangnya. Itu yang ditampilkan keangan itu bisatin, artinya hanya sekedar sejadah atau ampar lah, atau komoditur spiteng kan gitu. Ya, yang tadi ditampilkan itu. Ya, cukup ya. Gimana? Puas kan Anda kira-kira dengan gesekan-gesekan dari kita ini? Kurang jelas. Letak ketidakjelasannya di mana? Apakah MUI setempat Anda memfatwakan itu makruh? Saya berdiri nih. Begini, bagaimana yang diucapkan kalau Tuhada itu berhadapan dengan najis makruh. Itu berhadapan dengan najis. Nah, ini kan dipijak, Pak. Dipijak, di bawah, dicor, diubin, di keramik, sholat di atas itu.
itu nggak dikategorikan berhadapan-hadapan. Karena kalau misalnya itu dikategorikan berhadapan-hadapan, tempat semuanya ada najisnya loh. Di bawahnya kehalangan 7 lapis bumi. Pada jasad Fir'aun. Jadi konsekuensinya sholat itu boleh tidak? Boleh dan tidak makruh. Boleh dan tidak makruh. Ini keputusan sementara. Kalau berhadapan makruh. Kalau najisnya dohir, misalnya tai kotok segede dia harus sholat, itu ada kentut dan nempel, tapi itu hadi, itu makruh. Kenapa? Aman, itu mulai bersihan juga malah selesai gitu. Nah, sekarang ada jam 11:58, gimana nih? Satu lagi atau ditutup aja? Ya, satu lagi waktunya ya, enggak. Jadi sholatnya apa ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai sholat ya. Saya beneran mau dikabul kasus ada yang salah Wahabi ya. Kebenaran ini kejadian di Tusada. Situ ada satu lagi Wahabi dan beliau sholatnya itu selalu di Darul Ulum lah. Itu kalau debat sama saya mulu, tapi kan tidak kalah beliau. Nah, yang saya ingin tanyakan, kan beliau itu kan katanya nggak pernah sholat di situ, alasan di depan masjid itu ada makam. Nah, kata beliau katanya sirik gitu kan. Sedangkan alasan sedang kan ada haid menghalang atasnya. Ya. Dia bilang katanya bahwasanya kalau di Ka'bah itu ada penghalangnya 3. Gitu kan. Nah, sedangkan di situ cuma 1. Gitu. Saya balikin lagi kata saya inama al-bin niat kata kita. Dan niatnya sholat apa yang untuk makam gitu. Mungkin saya minta penjelasan secara rinci gitu dari para kiai-kiai mengenai orang yang sholat di depannya itu ada makam walaupun batas itu ya sih. Mungkin minta penjelasannya gitu. Karena banyak sekali tuh di Darul Ulum itu orang-orang sholat Wahabi. Jadi mungkin ilustrasinya begini ya. Ini masjid nih. Iya, masjid. Di depan sana itu makam ya? Makam. Imam itu ada makam. Oh, samping tempat imam ada makam. Depan. Tapi ngalangin tembok kan? Ya, ngalangin tembok. Itu kata mereka. Itu sirik. Kan di Ka'bah itu pena tidak batas. Ya, itu siriknya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau sirik bahasa Indonesia, mereka ayatin gitu. Itu mungkin siriknya pakai bahasa Arab ya kali ya. Syirik yang dimaksud itu musyrik, menduakan Allah dengan makam tadi. Nih mungkin ini pertanyaannya satu. Apakah memang ada dalil khusus? Ini pertanyaan yang harus dijawab sama kita. Ada larangan khusus yang tidak boleh sholat di depannya ada makam. Satu. Yang kedua, apakah ada dalil yang menyebutkan kalau sholat menghadap makam itu musyrik? Kalau tidak ada dalilnya, jelas mereka itu nggak punya dalil. Karena dalil mereka itu cuma satu. Kul bid'atin dolalah. Nah, kira-kira siapa yang menjawab terlebih dahulu gitu? Enggak. Ini perlu ditanggapi karena beliau itu sering debat, kalah debatnya, balik lagi nanti dari dalil lagi kalah lagi gitu, ketemu lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalah yang sama, dari dalil lagi, ketemu lagi, kayak gitu. Dalil dulu. Gimana itu? Dan ternyata pada kenyataannya pada waktunya banyak itu masjid, malahan ada makam di dalam masjid itu banyak di kita itu. Makam-makam keramat itu ada yang dibuat di dalam masjid. Kira-kira gitu gimana? Dari hadis, dari Quran misalnya. Silakan kajian dari Quran ada. Kuburan. Sehingga ini informasi sedikit, mereka itu menyebut kita itu kuburiun gitu. Penyembah kuburan. Ya bodo amat sih. Tenyamuan bener. Amplop ngejarahkan terhadap gitu. Kamu nyamuan mah pindah makanan ini. Ayo Mak, di kamar? Ya punten ya. Mengapa? Untuk jawaban 5
Dia mah nyokot jawaban ujungnya dia. Coba anu awalnya ada disebutkan kapan dulu. Untuk dina masalah termasuk syirik menurut itu naon dasarnya. Antara dina masalah syirik jeung teu mah eta hukumna babna bab qalbi. Jadi itu bisa dikategorikan syirik. Jadi lamun jelas-jelas jadi dikembalikan karena niatnya teh jelema. Lamun mainan niatna salat mahna nyembah ka kuburan atau bisa nih hukuman syirik. Itu menurut pendapat ieu mah. Jadi intina dina masalah hukum syirik jeung teu mah eta hukumna hukum bab qalbi. Gitu. Jadi kan dia makar praktek salat geus aya ketentuan dina masalah ubudiyah, jadi geus aya ketentuan parantahanana terkecuali meureun jelema anu jelas-jelasan sujud dihareupeun berkala kan eta mah termasuk kana kufurna anu secara sore sanajan diniatan teu diniatkeun ge eta mah lain dijudul sadeukeuh ieu mah kan anu dilaksanakeun ku urang teh ngalaksanakeun hal salat geus aya ketentuan parantahan dina masalah sholatna. Itu maksudnya. Ya. Yang pertama masalah musyrik tidak musyrik itu tergantung hati. Kalau hati niatnya menyembah ya berarti karena musyrik itu bisa diartikan membuat Allah selain satu. Asyraka yusyriku bisyrokan fahuwa musyrikun. Orang yang menyekutukan artinya menganggap Tuhan dua. Itu dikembalikan kepada si fa'il yang mengerjakan, apakah dengan sholat plus menyembah kuburan itu atau enggak. Kalau enggak ya tidak jadi, tidak dikatakan musyrik. Nah, orang Wahabi mengatakannya itu musyrik karena orang Wahabi mungkin tidak tahu yang mananya afalul qulub, urusan pekerjaan hati. Jelas-jelas orang sholat itu ini wajah loh, ke Allah jelas-jelasnya. Hanya kebetulan madhabnya madhab kuburan. Dan kalau kita bilang menghadap kuburan, kemanapun kita menghadap kuburan itu selalu ada di depan dan di belakang. Kan seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita kembali berbicara dalil, ada nggak gitu kan dalil yang menyatakan bahwa itu musyrik atau pernah dimunculkan gitu? Jadi gini, gimana? Saya udah yang kita jawab ya sudah jelaskan yang masalah begitu. Karena beliau katakannya bahwasanya saya bilang di Ka'bah itu bagaimana, dan beliau bilang katanya di Ka'bah itu ada 3 lapis katanya. Nah, beliau katakannya melihat Ka'bah, kan di Ka'bah itu kan ada makom kan, ada 3 lapis, dan kan di masjid itu 1 gitu. Mungkin kalau masalah kol itu mungkin susah mereka itu ya Wahabi itu ya. Karena kita udah tahu nama dunia. Ternyata gimana? Cuma ya itu, karena patokannya karena melihat Ka'bah gitu. Oke. Kita minta dalil atau penjelasan. Ya. Sebelum nanti dibacakan dalilnya sama yang lain, ini solusi. Sampai nanti ambil pohon kelapa 2 itunya tuh dipalang 3, supaya jadi 3 gitu. Atau misalnya pakai handuk lah, 1 tembok, 2 handuk, 3 sorban, itu kan jadi 3. Itu kan pas itu. Tembok juga udah 3 itu. Tembok juga udah 3, 1 sebagian. Maksudnya dari teplokan pertama, terus bantal teplokan kedua. Emang mohon maaf ikannya, kalau kita debat sama orang bodoh ikut bodoh sebenarnya. Sulit eta mah. Anu lamun teu dibawa kadinya mah Ka'bah sarua syirik. Kan dina masalah syirik hukum syirik eta, pokoknya mah setiap orang nyembah kalian Allah, masih Allah eta kan Ka'bah termasuk si Allah keneh. Kamu teu mengaliri kadinya mah juga muncul makhluk itu mah cakep hati bawa pembawa bener. Dari dia wajah nanti. Iya. Jadi kalau kita debat bersama orang gitu, jadi walaupun gelar kita kiai ya mungkin ke bawah bego lah gitu kan. Jadi pertanyaannya ya. Tapi kita karena ini forum ilmiah ya mudah-mudahan ada yang bisa menampilkan mengenai hadis. Karena saya rasa mungkin mereka berangkat dari hadis kayaknya tidak boleh sholat yang di depannya ada kuburan. Saya sempat mendengar. Ya silakan ya. Walaupun tadi mah solusinya dia mah saran. Mendingan bisi teka ukuran kan harapan jalan gitu. Mendingan bawa kiai bocil bae. Sudah disieun kabur da leutik mah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk permasalahan ini memang benar ya.
wa'afrit anil jahilin itu ya. Hese, penjelma bodoh. Sulit. Tinggalin aja cuekin. Tapi di sini dalam forum ini adalah cari solusi kita bagaimana untuk menghadapi mereka. Ya. Itu solusinya tadi. Kalau dalam teks-teks hadis itu sudah jelas bahwa Kanjeng Nabi melarang itu sholat di atas kuburan. Ya, di atas kuburan atau di tempat najis dan lain sebagainya, gitu ya. Makanya tadi sudah ada pembahasan termasuk daripada bersedia dengan najis. Dalam hadis Nabi itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusolliya fi sab'ati mawadina fil mazilah wal mazjarah wal maqbarah. Nah, itu yang pertama. Wal maqbarah itu ada sebuah larangan ketika kita itu sholat di makbarah. Namun hal ini ternyata kok di sini kalau kita teliti dalam hadis tersebut bahwa makbarah di sini maksudnya di ruang lingkup makbarah. Ya, itu bisa mengindikasikan kalau seandainya di ruang lingkup makbarah bisa mengindikasikan bahwa prasangka orang lain bahwa kita sedang menyembah kuburan, gitu loh. Nah, kalau misalkan ini kan masjid tapi bukan makbarah, gitu loh. Tempatnya bukan makbarah. Makbarah kan isi makan daripada kobarah gitu ya. Nah, isi makan, tempat kuburan, tempat mayat di situ, tempat mupaeh. Sedangkan masjid adalah tempat sujud. Nah, harus bisa dibedakan. Masjid tempat sujud dengan makbarah sebelah itu artinya masih belah dia. Gitu tak. Jadi yang pertama yang harus kita ungkapkan ke orang-orang tersebut di hadis yang ini dulu. Sedangkan sudah ada pemisah antara makbarah dengan masjid. Gitu. Kita tanya orang tersebut, ini dikatakan makbarah apa bukan? Gitu loh. Kalau ini dikatakan makbarah, kenapa Anda sholat di sini juga? Kan begitu. Ngapain di sini? Ngapain mau mati kalau di makbarah kan gitu. Tapi kalau ini dikatakan masjid, lah, terus apa salahnya kalau saya sholat di sini kan begitu? Apa salahnya saya sholat di sini? Berarti kesimpulannya bahwa ketika kita sholat di hadapan makbarah, di depannya itu makbarah, tapi dalam kesunahan dalam kitab Nihatul Jen itu ada dikatakan sholat di usil kubri, ya boleh kan sholat di usil kubri? Boleh. Untuk apa namanya, mengenakan seorang mayat yang ada di kuburan. Tapi sholatnya di depan kuburan, monggo. Ada kok ya. Itu hadis ada itu dia itu jadi insya Allah. Buka. Dan saya masih ingat suratnya itu baca At-Takasur. Nah, Pak Gwen saya kayak pahan di itu mah. Kalau mau nengok pas saya insya Allah kabul. Gitu ya. Jadi insya Allah saya pernah baca itu di Nihayatul Zen ada. Dan juga plus hadisnya Yumsil Qabri. Sebab waktu itu Kanjeng Nabi melihat ada ketika lewat ceritanya ketika lewat ada kuburan yang disiksa, lalu Kanjeng Nabi melangkah dulu terus sholat. Gitu ya. Itu Yumsil Qabri. Ya Kanjeng Nabi sholat kok meskipun Kanjeng Nabi tahu, ya itu kan termasuk af'al. Hadisnya Kanjeng Nabi, af'al wa aqwal wa ahwal itu hadisun Nabi. Jadi untuk menjawabnya seperti itu, memang ketika ada larangan untuk sholat itu hanya di atas kuburan, bukan menghadap kuburan. Itu memang ada. Dan bukan sholat di atas kuburan saja. Dalam sholat makan najis juga sama, itu hukumnya dimakruhkan. Itu statusnya baru makruh doang, tidak haram. Itu hadis itu kan arahnya itu kan ke, kalau musbalah itu kan bukan ke haram itu kan, arahnya ke makruh. Kalau mau diekstrimkan haram ya silakan, tapi tidak ke musyrik. Kalau ke musyrik ini kejauhan. geblek stadium 4 ini. Bolehlah saya nambahin ya. Iya, silakan mau nambahkan. Karena musyrik mungkin kita boleh sepakat ya teman. Cuman ini kayaknya ada kaitannya dengan tadi, karena kayaknya tadi sholat di atas peteng pun kayaknya masih makruh itu. Karena sholat di atas kuburan pun kan ini makruh ya. Sholat di kuburan yang makbarah tahirah di ghairil anbiya sallallahu alaihi wasallam itu kan makruh. Ya karena alatnya itu karena muhadatul lin najasah sawa'un ma tahtahu au amamahu. Nah,
Jadi kemakruhan itu karena muhadalin najasah itu baik itu najasahnya di bawah atau di depan atau di pinggirnya. Cuma ibaratnya dibaca dengan lengkapnya, jangan langsung ke sawaun aja. Saya bingung untuk menyimpulkannya. Begini. Tufa, ya saya baca tufa ini. Wa yukrahu tanzihan aidan as-salatu fil hamam, ya. Kemudian wal tariq wal mazbalah wal kanisah gereja ya. Wa aqni tibil itu kandang onta, kemudian terusnya wal makbarah at-tahirah. Makbarah tahirah itu makbarah tahirah itu makruh. Itu makruh. Makbarah tahirah itu di sini berarti lam yatahaqqaq nabsyuha. Ya. Nah. Au tahaqqaqa wa furushun 'alaiha ha'ilun. Wa furushun 'alaiha ha'ilun berarti najis cuma di atasnya kita pakai ampar. Itu boleh bukan makruh. Ya. Nah, artinya saya masih nyambung dengan yang tadi yang mengatakan bahwa sholat di atas sepeteng itu tidak makruh. Nah di sini saya kira tetap makruh. Sepeteng disamakan sama kuburan. Karena di sini kan ada elatnya. Kok kenapa di makbarah tahirah itu makruh sih? Karena muhadatuhu lin najasah sawaun ma tahtahu au amamahu. Nah, ini ada bahasa tahtahu ini. Jadi di atas sepeteng kan berarti kan kita sholat di bawahnya ada najis. Ya. Sama seperti kita sholat di atas kuburan. Yaitu arti makruh. Seperti itu. Eta ayat menjelaskan bahwa di luhur kuburan make ampar jeung teu apa? Ayat wa furushun 'alaiha ha'ilun. Furushun 'alaiha ha'ilun. Ini bingung. Wa furushun 'alaiha ha'ilun. Apakah purus ini termasuk ha'il kan? Iya. Purus itu kan amparan kan? Iya. Jama dari parsun kan? 'Alaiha ha'ilun. Waktu kroho, nggak ibaratnya coba saya baca ya. Pelan-pelan. Wa yukrahu tanzihan aidan. As-salat fil hamam makruh tanzih. Salat di hamam. Salat di hamam. Satu, dua. Kemudian di torik jalan. Kemudian di masbalah tempat sampah. Wal kanisah di gereja makruh tanzih. Kemudian mu'adnil ibil di kandang onta, kandang kebol. Karena hayang soalnya. Wal makbarah at-tahirah. Wal makbarah at-tahirah. Nah itu kan itu ibarat ininya manhajnya. Ya. Kan cuman di ghairil anbiya karena para nabi itu suci ya. Wal makbarah at-tahirah di ghairil anbiya. Ya. Berarti tetap makruh tuh. Terus wal makbarah ghairil at-tahirah enggak wal makbarah at-tahirah. Makbarah yang jelas suci, kuburan ya tidak ada najisnya. Nah, kalau gimana kalau memang ada najisnya? Nah, ini kalau masalah ada najisnya, au tahaqqaqa atau memang jelas ini dikeruk lah kan ya, ada tanahnya ada bercampur. Bercampur. Cuman di situ ini ada lafadznya furushun 'alaiha ilun ini. Oh, jadi ini ampar lah gitu. Diampar. Ya, diampar itu tetap makruh. Boleh makruh, cuman makruh gitu maksudnya. Ya. Terus Anda memiliki asumsi bahwa sepeteng itu disamakan dengan kuburan. Iya, karena ini ada bahasanya wa illatuhu, illatnya kemakruhannya itu karena muhadzatuhu lin najasa sawaun ma tahtahu au amamahu au bijanibihi nasa alaihi firman. Ya. Sawaun amamahu. Sawaun ma tahtahu ya. Au amamahu au bijanibihi. Ya, saya kira jelas itu ibaratnya. Jadi dalam konteks makbarah itu kan si mayit di bawah kan. Jelas kan jauh itu kan jaraknya kan. Iya. Itu masih dianggap makruh. Makruh. Kenapa? Itu alasannya karena memang melebahan najis ya. Bisa dipakai ukuran mungkin ya. Kira-kira dalamnya kuburan itu berapa meter?
sehingga bisa dipakai alat ukur ketika untuk speed tank. Kalau 20 meter ke bawah kan enggak kali kan? Atau bisi bahaya gitu. Enggak kan bahasa ibaratnya kan sahur matang tahu. Enggak gini, matang tahu itu kan harus ada batas minimalnya. Kalau nggak ada batas minimalnya kita tadi dikorek kan jero 7 lapis bumi apa ini najis. Kuburan kan beda-beda. Iya. Ada 2 meter, tapi mungkin ada 10 meter. Ini sekarang itu lalu kuburan. Makanya orang mah. Kalau udah dibebaskan. Maksud iya mah. Lapan tadi anu langsung karena kurusan anu karena amparan. Kita tadi lain anu tahap pokok aja satu. Coba gimana? Elatan jelas tadi tahu Wal makbarah at-tahirah li ghairil anbiya sallallahu alaihi wasallam bi an lam yatahaqqaq nafsuha. Nah ini kan mengelati makbarah tahirah yang memang tidak jelas dikeduknya, berarti memang tidak dikeduk. Bi an lam yatahaqqaq nafsuha. Nah sekarang au tahaqqaq kok tahakkuk berarti jelas memang dikeduk. Campur etam. Campur. Cuman wa furusun alaiha ilun. Tak itu perbedaan menurut ieu mah. Jadi lamun kata tanunna anu geus jelas-jelas urut ngeduk geus campur jeung najis, urang make apa? Lamun eta mah kakarak makruh. Muhun makruh. Tapi lamun urang teu make ampa, ngan urang teu make ampa, namun urang anu geus jelas-jelasan luhurna suci mah anu caklak bulan anyar contohna dong mah anu teu dikeduk ieu mah jadi di awal mah ge sampai dikeduk mayit diteuneuh dikubur kan otomatis luhur makan suci lin urang salat dina luhureun ampar ta eta mah teu asup kana kategori eta makruh tanzih itu. Hah? Makruh tanzih tetep. Jadi ibaratnya wa yukrahu tanzih. Langsung ke nama makbarah be makbarah tahirah. Makbarah at-tahirah wallahu alam. Udah cukup begitu. Ya cukup segitu. Tah eta mah mun contoh umpama urang anyar sanes ngagawi. Ya. Pemain di urang dirinya di urungan kan otomatis eta taneuh dulu geus yakin suci nalih. Urang salat di luhureun eta ta eta mah kakarakna ninggalna kana makruh. Makruh tanzih. Makruh tanzih. Aja terus kaharupna tah hiji di masalah. Udah cukup segitu juga. Jadi anggapan itu dengan ibarat itu salat di atas peteng itu kembali di darat makruh. Beda. Anggapan gitu. Kenapa? Karena dikiaskannya sama konteksnya dengan makbaroh. Makbaroh itu kan mayit di bawah. Ini lagi ngomong kuburan yang suci, dalam artian suci itu belum tercampur, belum yurbasu gitu. Kalau yang udah tahakkuk tercampur, maka bisa dikatakan sah asal kurusun laha ilun, baru sah itu kata guru, tapi masih tetap makruh gitu. Jadi dikieu gimana? Lamun anu tadi anu geus jelas-jelasan suci luhurna nya. Ya. Urang di amparan kana sajadah, eta beda hukum. Lamun menurut ieu mah kuburan anyar urang salat make luhur make sajadah, luhur sajadah. Tak eta teu asup kana makruh, tapi lamun teu make ampar sama sekali mah langsung kana taneuh. Sanejan eta suci berhubung handapna aya anu Jadi mungkin nanti kalau kasus sepi tank nggak pakai sejadah gitu, langsung pakai temboknya. Itu bisa diasup. Beda suci. Elat didinya eta elat anu makbarah tahirah. Apa? Makbarah tahirah. Makbarah tahirah. Ya. Ya mungkin tidak usah disimpulkan karena udah jam 12:22 ya. Gimana? Mau menambahkan dulu? Bikin dah. Hah? Cukup bikin tadi, mohon maaf ya. Ya, waktu dan ini udah sangat mepet sekali. Saya dari moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada bahasa ada kata yang tidak berkenan di hati masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.